Lu udah beli baju lebaran belum, Jai? Lah, puasa baru dimulai kocak, udah mikirin baju lebaran aja lu. Masalahnya gue belinya di Shopee anjir. Kalau udah cekot dari sekarang bisa-bisa nggak keburu. Datangnya pas sudah lebaran. Ya lagian ngapain coba beli baju lebaran di Shopee? Di pasar kan banyak. Enggak, kemahalan. Makanya duit dibanyakin biar lu bisa beli sesuatu tanpa harus lihat harga dulu. Ingat Cil, zaman sekarang pria tanpa duit nggak ada artinya. Terdengar kejam sih, tapi ini fakta. Ya elah, kayak banyak duit aja lo. Makanya nyari loker kek, biar kita juga punya duit. Sahur cuak, bapak-bapak ibu-ibu sahur cuak, sahur apa yang sahuran, sahur apa yang suka di film, sahur sepuh, sahur cuak. Itu siapa anjir, letoy amat, mana garing lagi. Remaja masjid kali anaknya Pak Rahmat. Buset tuh orang, udah makan belum sih? Gitu amat cara bangunin sahur. Gini nih orang introvert dikasih mic. Ya dia mah emang gitu orangnya Cil, jarang bergaul. Ngumpul sama kita aja nggak pernah. Iya ya, kayak cewek. Kita keliling gak nih bangunin orang sahur? Loh, kan udah dibangunin sama anaknya Pak Rahmat. Yang tadi? Ya iya. Dah, orang-orang mana bangun PA. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hasan nafsana wa fi qusrina alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. ونزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه Cil, mau kemana lu? Mau balik? Coba dilusin dulu. Apaan sih? Udah sini dulu, ada yang mau ngomongin. Nah, kebetulan banget nih. Tadi gua nggak sengaja nemu loker. Katanya butuh banyak karyawan. Gimana kalau kita coba ngelamar di situ? Lu mau nggak? Yang benar. Bener anjir. Kita balik duluan ya, Mel. Iya, hati-hati. Takutnya penipuan lagi. Kan sekarang banyak loker yang gak jelas kayak gitu. Iya sih, tapi moga aja bukan. Mana-mana coba lihat. Open rekrutmen karyawan baru. PT COMBG. Kualifikasi pria wanita usia 18 sampai 25 tahun. Minimal lulusan SMA atau SMK. Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Fix ini mah paket lengkap gua banget. Berpenampilan menarik. Waduh, yang ini susah kayaknya. Lah, susahnya di mana kocak? Masalahnya lu gak ada menarik-menariknya sama sekali anjir. Lah, Bahlil aja bisa jadi menteri. Siapa bilang Bahlil gak menarik? Menarik apanya? Narik emosi. Coba lihat lokasinya di mana. Jalan Haji Andi Depu, Polewali. Lah, dekat ini mah. Makanya gue bilang. Lagi pada ngomongin apa sih? Ngomongin Bahlil. Amel, ini Mel, gue nemu loker di Facebook. Katanya butuh tambahan personil. Nah, kebetulan banget nih, gue lagi nyari kerja sama si Acil. Lumayan buat lebaran. Emang nama perusahaannya apa? PT COMBG. Tadi katanya nemu di Facebook. Iya. Ih, hati-hati nemu loker di akun random. Sekarang banyak penipuan tahu. Nah kan, gue bilang juga apa? Ayolah, kan belum dicoba. Gimana mau kerja kalau nggak berani nyoba? Ya juga sih. Lu mau nggak Mel ikut kerja sama kita? Ih, gua mau udah kerja kali. Jadi gimana? Lu mau nggak, Cil? Gimana ya? Udah, gas aja. Ya udah deh. Hah? Lu serius Jai di sini tempatnya? Ya, gue cuma ngikutin arah maps-nya. Tapi PT-nya yang mana, Cok? Lah, itu kocak apa namanya? PT COMBG. Buset, segede gabang gitu kok gua nggak lihat ya. Baru gua di sini ternyata ada perusahaan juga. Tadi kok tempatnya kayak ruko gitu ya, Jai? Gak tau juga sih. Ya udah yuk kita masuk sekalian nanya. Assalamualaikum, permisi. Iya dek, cari siapa ya?
Ini Bu, mau interview. Katanya hari ini ada rekrutmen di PT ini. Iya Bu, kita udah daftar online kemarin. Oh, yang posisi staf operasional ya. Duduk dulu ya, HRD-nya lagi di atas. Jai, ini barusan beneran kan? Kok vibes-nya kayak gini ya? Santailah, tunggu HRD-nya dulu. Siapa yang mau interview? Saya Kak. Sama saya juga Kak. Oke, satu-satu ya. Siapa dulu? Lu aja duluan Cil. Oke, tunggu ya Jai. Perkenalkan dulu. Nama saya Hasnazil, biasa dipanggil Acil. Umur saya 20 tahun, lulusan SMK. Jujur, disiplin, dan siap bekerja di bawah tekanan. Apalagi tekanan hidup. Oke. Kenapa mau kerja di PT kami? Karena saya tertarik berkembang bersama perusahaan ini Kak. Tahu nggak kepanjangan MBG apa? Waduh, apa lagi? Makan bakso gratis kali ya? Maju bersama Gemilang Kak. Shasa, lumayan kreatif. Siap lembur. Siap Kak. Siap ditempatkan di mana saja? Siap Kak, asal jangan di hati kakak, ntar saya baper lagi. Oke. Tunggu di luar ya, nanti kita panggil lagi. Gimana? Ditanya apa aja? Ditanya siap lembur, siap ditempatkan di mana aja, sama kepanjangan MBG. Lah, kepanjangannya apa emang? Gak tahu anjir, gue ngarang tadi. Mampus lu kalau salah. MBG itu makmur bersama grup. Wah, lu tadi jawab apa Cil? Maju bersama Gemilang. Ya, masih mirip lah, tipis-tipis. Berikutnya. Baik, sesuai dengan lowongan yang saya share sebelumnya, untuk gaji di perusahaan kami mengikuti UMR dan tersedia bonus tambahan. Selain itu, karyawan juga mendapatkan fasilitas mes, uang makan, serta tunjangan seperti BPJS. Saya ingin bertanya, apakah Dek Nazil dan Dek Jai bersedia untuk bekerja di PT kami? Iya Kak, kami bersedia. Bersedia banget Kak. Yakin ya? Karena sebelumnya saya sudah membaca CV kalian berdua dan kalian memenuhi semua persyaratan. Selamat, kalian berdua resmi diterima bekerja di PT CEO MBG. Kalian sudah bisa mulai bekerja di minggu depan, tepatnya di tanggal 7. Hah, serius Kak? Terima kasih banyak Kak, kami bersedia dan siap bekerja. Namun ada satu hal yang perlu saya sampaikan, untuk biaya administrasi dan seragam karyawan tidak ditanggung oleh perusahaan. Jadi sebagai syarat terakhir, diperlukan pembayaran di awal untuk melengkapi proses administrasi. Waduh, jadi kita harus bayar Kak? Betul, kalian hanya perlu membayar uang administrasi dan seragam. Bayarnya sekarang supaya CV kalian bisa langsung diproses. Setelah itu tidak ada pembayaran apapun lagi. Emangnya totalnya berapa ya Kak? Kalian cukup membayar 300.000 per orang. Bayarnya di mana ya Kak? Langsung ke saya aja. Maaf Kak, boleh kami berdiskusi sebentar? Oh, silakan. Gimana nih Jai, kita bayar gak? Ya mau gimana lagi kalau memang itu persyaratannya. Tapi gue ngerasa ada yang janggal deh. Kita kesini kan mau kerja buat dibayar. Kok ini malah disuruh bayar dulu baru bisa kerja? Jangan-jangan ini penipuan lagi. Ya moga aja bukan sih, siapa tahu memang prosedurnya begitu. Tapi kalau dilihat dari mukanya meyakinkan banget Jir. Apa kita langsung tulupin aja? Nanya ini penipuan apa bukan? Jangan bego, gak enak. Yang ada kita malah diusir. Terus gimana Cil? Bayar aja deh, gak apa-apa. Moga aja beneran bukan penipuan. Jadi, karena kalian udah memenuhi persyaratan, saya akan kabari kalian info training di tanggal 3. Oh iya Kak. Oke, kalian boleh pulang sekarang. Baik Kak, makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Nggak nyangka Cil kita bisa keterima secepat ini. Dan bentar lagi gaji kita UMR anjay. Iya Jai, tapi ada yang aneh gak sih? Maksudnya soal uang yang kita bayar sebelumnya. Bukan cuma itu, masa iya sih kita gampang banget keterimanya? Padahal IPK gue lancur banget, sumpah dah. Gak ngarep banget gue bisa keterima. Ditambah lagi masa PT-nya di ruko gitu. Ya moga aja bukan penipuan. Ya moga aja ya. Tapi banyak juga ya tadi orang yang interview. Apa mereka semua juga langsung keterima kayak kita? Gak tahu juga sih. Ntar deh gue kabarin lagi orangnya. Mending kita sekarang balik ke kos deh. Ya udah ayo. Ntar ya Jai, dulu gue ganti. Udah santai aja. Gimana Jai? Belum dibalas? Lu gak diblokir kan?
Ya enggak lah, tadi udah dibalas. Gue nanya, ini bukan penipuan kan? Ya, dia bilang apa? Ya, dia bilang bukan, tenang aja. Buset, main gas-gas baik lu. Ya, daripada kita penasaran, mending to the point aja. Ya, moga aja benar bukan penipuan. Udahlah, ayo kita makan dulu sekalian sahur. Takut nanti malah nggak bangun lagi. Cil, orang itu ngeblokir gua. Hah, yang benar lu, Jai. Iya, tiba-tiba profilnya kosong, chatnya juga centang 1. Nah kan, kita ketipu anjir. Bajingan tuh orang. Waduh, gimana dong Cil? Dari awal juga gue udah curiga. Gak masuk akal banget. Masa 600.000 melayan gitu aja. Iya anjir, kesel banget gua. Bisa-bisanya dia nipu kita. Malah kita belum bayar sisa uang kos lagi. Bisa-bisa diusir sama ibu kos. Sorry ya Cil, gue juga gak nyangka bakal kayak gini. Ya mau gimana lagi, Jai, udah kejadian juga. Gila, kesel banget sumpah dah ketipu kayak gini. Mau ngamuk juga percuma. Duitnya gak bakal balik. Udah, orang kayak gitu bakal kena karma, tunggu aja. Iya Cil, tapi lu jangan bilang ke siapa-siapa ya. Apalagi sama orang kampung, bisa habis kita diketawain. Ya kali gue mau cerita, ini mah aib, Jai. Malu gua, mau taruh di mana muka gua? Terus gimana dong? Kata ibu kos, sisa uangnya harus dilunasin besok Cil. Duh, gua udah gak ada duit lagi, Jai. Gua ada sih sisa 300.000. Tapi kalau bayar kos 250.000, kita cuma sisa 50.000. Mau makan apa? Gini aja deh, gak usah kita bayar sisanya, kita cari kosan lain yang lebih murah. Emang ada kosan yang lebih murah? Ada. Teman gue pernah cerita kosan di tempat dia sekitar 150.000 sebulan. Serius? Murah juga ya? Iya, ntar gue coba tanya lagi deh ke dia. Ya udah deh, gue ikut aja. Daripada di sini, udah mahal, WC-nya di luar lagi. Nah itu, mending kita pindah sekalian. Tapi malu nggak sih kalau kita pindahan dilihat sama ibu kos? Mana gue sudah janji besok bakal gue lunasin. Iya juga sih. Bodo amat deh, daripada kita yang kesiksa di sini. Nanti kita kemasi barang-barang terus pindah diam-diam pas ibu kos lagi tidur. Lu udah hubungi teman lo, Cil? Udah, katanya disuruh nunggu di sini. Jangan bilang kosannya masuk gang sempit lagi. Gak tahu juga. Lagian apa sih kalau masuk gang sempit? Emang lu punya mobil? Ya, kali aja nanti kita dapat kerja terus bisa kebeli mobil. Ketinggian, suwe. Mikirin baju lebaran aja dulu. Udah. Lu Cil. Bahlil? Maksud gua Dahlil. Dari tadi lu? Bukan, dari Polman. Bercanda aja lu. Ayo masuk, gue tunjukin kosannya. Ini kamarnya Cil. Lumayan bagus juga. Iya Jai, WC luar juga nggak apa-apa, masih worth it lah kalau harganya 150.000 sebulan. Iya Cil, masih mending ini daripada kos yang kemarin. Iya Jai, kata Dahlil juga kamar ini paling bagus di antara kamar yang lain. Ya udah gas aja Cil. By the way, kamar lu yang mana, Lil? Itu yang di depan dekat pintu masuk. Walah, pintar juga lu nyari kamar. Ya, gue males aja sih kalau harus lewat kamar-kamar orang. Kadang minder kalau lihat kamarnya lebih bersih dari kamar gua. Emang kamar-kamar yang lain sudah ada penghuninya, Lil? Kurang tahu juga sih, soalnya gue jarang banget di kos. Kadang nginap di rumah teman. Setahu gua di sini yang terisi cuma 5 kamar. Itu pun kalau kalian jadi ngekos di sini. Sisanya masih kosong. Kamar yang kosong yang mana aja? Gak tahu juga yang mana yang kosong. Kos semurah ini kok banyak yang kosong ya? Jarang lo ada kos harga segini. Ya mungkin bangunannya sudah tua, jadi orang-orang gengsi ngekos di sini. Jadi gimana? Kalian jadi nggak ngekos di sini? Kalau kalian jadi, nanti gue tanya ibu kos biar kamar kalian langsung dibersihin. Jadi kok Lil, jadi? Oke, nanti gue tanya ibu kos. Besok kalian bisa langsung pindah. Iya Lil, makasih ya. Iya, santai aja. Ya udah, gue mau main ke rumah teman dulu. Masih ada? Udah nggak ada kok Lil. Oh ya udah, kamu istirahat aja dulu. Kunci kosnya ada di belakang pintu. Udah disiapin sama ibu kos. Iya, makasih Lil. Oh iya, aturan di kos ini cuma satu. Jangan sesekali membuka kamar 07, apalagi kalian sampai masuk ke dalam. Emang ada apa Lil di kamar itu? Sampai sekarang gue juga nggak tahu sih alasannya kenapa. Tapi ini sudah jadi aturan sama ibu kos. Oh gitu. Oke. Iya, ya udah, gue tinggal dulu ya. Mungkin malam ini gue nginap di rumah teman. Iya Lil, sekali lagi makasih ya. Iya, sama-sama.
kita mau cari kerja di mana lagi nih, Cil? Malu ya, kalau kita balik nggak bawa apa-apa. Ya sama Jai, gue juga malu. Mana ponakan gue udah pada nanyain THR lagi. Boro-boro ngasih THR, gue aja pengen dikasih. Besok aja deh kita coba ngelamar di PT-PT dekat sini. Kalau kata gue sih mah, mending kita nyari kerja yang gajinya per hari dulu aja deh. Soalnya kita juga butuh duit buat sehari-hari. Ya tapi mau kerja apa, Cok? Nguli kek, jadi buruh di pasar-pasar. Ini belum puasa anjir, gue nggak tahan kalau harus kerja keras. Ya kalau lu nggak kuat tinggal mokel aja. Dosa anjir, gue emang bajingan tapi paham agama lah walau sedikit. Emang gue rada sesat tapi gue masih ingat Tuhan, Jai. Anjay, kelas Bang Acil. Coba deh lu tanya Bahlil. Dahlil? Nah iya itu, kali aja dia ada info loker. Iya, ntar gue tanyain. Suara apaan tuh? Lu denger gak? Iya Jai, gue dengar. Asalnya kayak dari kamar sebelah deh. Suara apa sih tuh? Gak tahu juga Jai, tapi moga aja kamar sebelah gak kosong. Lu jangan nakutin gue ya, Get. Waduh, pengen kencing lagi. Jailah, kenapa baru sekarang sih? Bukannya dari tadi. Kencing dulu ah, ntar gue malah ngompol lagi di sini. Lega banget. Siapa sih ngetuk-ngetuk? Baru juga masuk, kayaknya penghuni lain juga kebelet deh. Maaf kak kalau lama, soalnya saya juga baru masuk. Buset, malah nyengir lagi. Naksir kali ya sama gua. Ayo kak, saya duluan. Ih, serem banget anjir. Kok orang-orang cantik rata-rata kelokannya pada aneh ya. Jadi merinding gua. Oh, mereka berdua teman saya, Paman, dari kampung. Katanya kemarin habis kena tipu. Hah? Ketipu? Ketipu di mana? Katanya sih ketipu sama PT-PT bodong, Paman. Oh, iya. Kasian juga ya. Ya udahlah, asal mereka kuat ngangkat barang. Soalnya kadang Paman udah pada mudik ke kampung. Tapi boleh kan, Paman, kalau mereka digaji per hari. Soalnya mereka lagi butuh duit juga, Paman, buat sehari-hari. Oh, kalau soal gaji tenang aja, itu bisa diatur. Menurut lu kita bakal keterima nggak, Cil? Gak tahu juga Jai. Ya moga aja keterima. Mereka lagi ngomongin apa sih? Ya ngomongin kita lah pasti. Yang punya toko juga pasti butuh pertimbangan. Gak mungkin asal nerima orang. Makanya kita jadiin Dahlil perantara kita. Soalnya Dahlil kenal dekat sama yang punya toko. Oh, jadi Dahlil jadi kayak orang dalam gitu? Ya gitulah. Sekarang tanpa orang dalam susah buat dapat kerja. Gue pengen banget anjir jadi orang dalam biar bisa bantu banyak orang. Anjay, orang dalam. Ya udah, mereka boleh kerja mulai hari ini. Lah, seriusan Paman? Nggak apa-apa emang? Ya nggak apa-apa lah, Lil. Kasian juga mereka. Yang penting rajin aja kerjanya. Ya udah, saya panggilin dulu orangnya ya, Paman. Capek juga ya hari pertama kerja. Iya, Cil. Lumayan lah daripada kita nganggur. Lain kali kalau mau ngerantau cari yang jauh-jauh dikit lah, Jai. Gue juga pengen ngerasain yang namanya mudik. Lah, jauh sama dekat sama aja, Ege. Tetap aja namanya mudik. Bentar, Jai. Itu kamar nomor berapa? Yang itu. Kayaknya kamar 07 deh. Coba lihat. Kamar ini milik Olive. Lah, bukannya ini yang dibilang Dahlil kemarin. Katanya jangan pernah buka kamar ini, apalagi sampai masuk ke dalam. Jai, lu ngerasa ada yang aneh gak sih sama kamar ini? Aneh gimana, Cil? Ya, gue cuma ngerasa ada yang janggal aja sama kamar ini. Kalian berdua, gimana kerjaannya hari ini? Dahlil, ya gitu deh, Lil. Capek anjir, tapi lumayan lah bisa dapat kerja. Oh iya, gue baru dapat kabar, ternyata penghuni kos lain udah pada mudik seminggu yang lalu. Hah, mudik seminggu yang lalu? Iya, baru aja dikasih tahu sama ibu kos. Kalau penghuni lain udah pada mudik,
Terus yang gue lihat semalam siapa anjir? Waduh, kacau ini mah. Pantas aja kos ini sepi banget dari pertama masuk. Ya itulah, makanya kalau nggak ada kalian berdua, gue cuma sendirian di sini. Emang lu nggak mudik, Lil? Ini rencana mau mudik. Ya udah, gue tinggal ya, mau nyiapin barang. Gue jadi penasaran sama kamar 07, Jai. Ya elah, Cil, lu ngapain sih penasaran nama yang begituan? Udah jelas dari awal ibu kos bilangnya jangan dibuka. Justru itu, Jai. Makin dilarang makin penasaran nih, Ge. Gak usah aneh-aneh deh. Ini kos dari awal udah sepi banget, elunya malah parno. Ya gue heran aja, kok ada satu kamar yang ditandain kamar ini milik Olive. Maksudnya apa coba? Ya elah, istighfar, Cil, banyakin zikir. Udah, gue mau tidur, ngantuk. Lah, aneh. Katanya kamar ini nggak ada orangnya. Kok barang-barangnya masih lengkap semua? Mana rapi banget lagi. Ini kayak bukan kamar kosong dah. Siapa sih yang tinggal di sini sebelumnya? Dah, ngagetin gua aja lu. Lu ngapain di sini? Lah, kocak. Gue yang harusnya nanya, lu ngapain di sini anjir? Jai, coba deh lu lihat. Lu ngerasa nggak sih kalau kamar ini masih ada yang nempati? Iya, Cil, gue rasa juga begitu. Gue kemarin juga karena nggak bisa tidur, sering dengar suara-suara aneh dari kamar ini. Kalau dilihat-lihat kayaknya ini kamar cewek, Jai. Bisa jadi. Oh iya, gue baru ingat. Kemarin gue ketemu cewek di toilet kosan ini. Hah, cewek? Cewek siapa? Bukannya tinggal kita berdua penghuni kosan ini? Soalnya penghuni lain udah pada mudik seminggu yang lalu, kata Dahlil. Itu dia, Jai. Gue baru inget tadi pas Dahlil ngomong. Terus cewek itu ngomong apa aja sama lu? Ya, dia nggak ngomong apa-apa sih. Cuma nyengir doang. Nyengir doang? Maksudnya gimana anjir? Lu ngigo kali? Gue nggak ngigo anjir. Ini beneran, sumpah dah. Tapi cewek itu siapa ya, Ge? Buset dah. Wong tinggal kita berdua yang ada di kosan ini. Gue rasa itu bukan orang deh, Jai. Dari awal pertama masuk kosan ini aja perasaan gue udah beda. Buset, mulai deh mulai. Gak usah paranoid anjir. Ayo balik ke kamar. Lu duluan aja ya, gue mau kencing bentar. Ya udah, jangan lama-lama tapi. Iya. Lah, Jai kok ada di sini? Bukannya dia tadi lagi ke toilet? Aneh. Matiin nggak? Matiin. Lah, lu kenapa Ge? Bosan tau nggak? Itu mulu perasaan sonnya yang lewat. Biarin aja, apa sih, kan lagi happy. Orang-orang udah pada lebaran di kampung lah. Kita berdua masih di perantauan anjir. Ya mau gimana, Jai? Ongkos balik aja kita nggak punya. Mau pulang naik apa? Ya kali minta ongkos buat pulang, yang ada kita diketawain sama orang di kampung. Mana pulang nggak bawa apa-apa lagi. Tapi sisa kita berdua, Cok, yang tinggal di kos ini. Penghuni lain udah pada mudik anjir. Udah biarin aja, ntar juga pada balik. Toko buka nggak hari ini? Kagak, kata si bos ntar seminggu habis lebaran baru buka. Jadi kita libur dong? Ya iya, lebih tepatnya kita nganggur bejir. Ayolah, terus lu ada rencana nggak jalan-jalan sekali-kali? Jalan-jalan apaan, Suwe? Duit dari mana? Mending lu temenin gua ntar. Lah, kemana? Katanya mau jalan-jalan. Apa sih? Seriusan? Udah ikut aja ntar. Lu mau ngapain sih di sini? Shh, jangan berisik. Gue mau nyari tahu soal bangunan tua ini, Jai. Mumpung para penghuni lain belum pada balik.
Lah, ini gudang kocak, ngapain gali informasi di sini? Udah, lu nggak usah berisik, mending lu bantuin gua. Jai, coba dulu kemari, lihat ini. Lah, ini apaan? 28 Maret 1997. Sebuah bangunan tua yang dirancang oleh arsitek gila prinsip piramida Mesir yang menggunakan tumbal manusia dengan cara mengubur manusia ke dalam dinding bangunan secara hidup-hidup. Ia meyakini dengan begitu bangunan akan jauh lebih kokoh. Diketahui arsitek itu ikut terkubur dengan 10 orang lainnya. Satu di antaranya adalah gadis kecil yang bernama Olive. Hah? Maksudnya gimana anjir? Nggak ngerti gua. Apa bangunan yang dimaksud bangunan ini? Bisa jadi, Jai, yang dimaksud bangunan ini. Tapi soal 10 orang yang terkubur hidup-hidup itu? Apa lu belum connect kalau salah satu dari 10 orang itu namanya persis sama yang ada di kamar 07, Jai? Lah, iya gue baru nyadar, Cok. Dan yang bikin gua bingung, kalau penghuninya udah meninggal, terus yang tiap hari rapiin kamarnya siapa? Rapihin kamar? Kamar yang mana? Ya, kamar 07. Lu nggak ingat semalam kita masuk ke kamar itu dan dalamnya rapi banget? Lah, kapan kita masuk ke kamar itu? Buset, lu masih muda udah pikun aja. Gini nih, kela mandi kamar mandi. Serius ya, Ge? Kapan kita masuk ke kamar itu? Semalam, kocak. Lu yang nyamperin gua. Perasaan semalam gue di kamar mulu dah. Gak pernah keluar. Jangan bercanda deh. Serius, Cil, semalam gue gak pernah keluar dari kamar. Bentar, ada orang. Itu siapa, Cil? Shh, jangan kencang-kencang. Gue juga nggak lihat orangnya sama sekali. Jangan-jangan itu ibu kos. Kan sisa kita berdua yang ada di kos ini. Ya, bisa jadi sih. Apa ibu kos tahu kalau kita ada di sini? Ya, moga aja dia nggak tahu, Jai. Kayaknya udah pergi deh. Bentar, jangan keluar dulu. Tahan bentar lagi. Takutnya dia masih di luar. Anjir, koran yang berita itu dicabutin, Cil. Waduh, ada yang nggak beres, Jai. Cabut aja yuk. Tapi berita itu udah nggak apa-apa. Kita juga udah tahu isinya kayak gimana. ya udah kita cabut. Lu masih mau di sini? Ya enggak lah, kocak. Ngeri anjir lama-lama di sini. Permisi, Mang. Oh, iya. Lagi apa, Mang? Ini lagi nungguin Kang Ojek mau ke rumah saudara. Oh, gitu ya, Mang? Iya, dari mana ini? Kami dari Polewali, Mang. Cuman kita berdua ngekos sekitaran sini. Oh, dari Polewali. Jauh ya? Ya, lumayan lah, Mang. Di sini ngapain? Kerja apa kuliah? Kita berdua kerja, Mang, di toko Bahlil. Oh, hayu ke dek, duduk. Oh, iya, Mang. Iya, Mang. Kami berdua mau nanya, Mang. Oh, mau nanya apa, teh? Jadi gini, Mang. Kita berdua kan ngekos di ujung jalan sana. Nah, selama kami ngekos di sana, banyak kejadian aneh yang sudah kita alami, Mang. Mamang tahu nggak asal-usul kosan itu? Maksudnya, teh, kosan yang mana? Banyak atuh kosan sekitaran sini. Yang di ujung jalan sana, Mang. Di pojok. Yang bangunan tua. Hah? Bangunan tua itu udah lama kosong, Jang. Gak ada yang berani tinggal di situ. Lah, kosong gimana, Mang? Jelas-jelas kita berdua lagi ngekos di sana. Iya, Mang, kita berdua ngekos di sana kok. Udah banyak atuh, Jang, kejadian kayak gitu. Mereka ngerasa udah ngekos, bahkan sampai tinggal di kosan itu beberapa hari. Tapi yang sebenarnya terjadi, kalian berdua tidak pernah sama sekali ngekos di kosan itu. Lah, maksudnya gimana, Mang? Sumpah kita nggak ngerti dah. Kalian berdua masih ingat pertama kali masuk ke kosan itu gimana? Ingat sih, Mang. Waktu itu siang hari kami diantar sama teman kami. Bukan teman juga sih. Gue kenalnya di sosmed gitu. Orang itu ciri-cirinya kayak gimana? Pakai peci dan kulitnya agak gelap gitu, Mang. Namanya Dahlil. Dari dulu cerita yang sama terus. Yang nunjukin kosan itu bukan orang, Jang. Ya, bisa dibilang dia salah satu korban bangunan itu. Jadi, selama ini kita tinggal di mana, Mang? Di sana.
Kalian berdua hanya berada di ujung jalan, sama sekali tidak pernah masuk ke dalam bangunan. Itu bangunan udah lama kosong, hampir 15 tahun. Terakhir sih ada yang tinggal, gak lama terus pergi lagi. Katanya sering dengar suara orang, padahal dia sendirian. Kalau kalian masih ragu, coba periksa kembali uang yang kalian gunakan untuk membayar kosan di awal. Lah, duitnya masih ada, Cil. Yang bener, Jai. Iya, Ge, ini duit yang kemarin, udah kita kasih sama Dahlil. Kalian berdua beruntung masih bisa keluar dari kosan itu, tanpa terjadi sesuatu pada kalian. Tapi Mang, kita masih punya barang di sana, baju, tas, dan lainnya. Dengar ya, Jang, kalau bisa jangan balik lagi ke sana. Tapi Mang, itu semua barang penting kami, berkas kami ada semua di sana. Ya udah, gini aja, ada satu cara, tapi ini menyangkut keselamatan nyawa kalian. Salah sedikit, kalian gak bisa balik lagi ke kehidupan nyata. Caranya gimana, Mang? Kita harus ke kosan itu. Sekarang, Mang? Enggak, bukan sekarang. Hari udah mau gelap. Sangat bahaya kalau kita ke sana malam hari. Besok saja kita ke sana. Tapi besok kita udah mulai masuk kerja lagi, Mang. Sebenarnya kalian juga nggak pernah kerja sama sekali. Dan toko bahlil yang kalian maksud itu udah lama tutup, Jang. Lah, emang iya, Mang? Iya, atuh Jang. Kaliannya aja yang belum nyadar. Gini aja, kalian berdua nginep di sini malam ini. Besok Mamang akan datang lagi ke sini. Tapi nggak bahaya, Mang, kalau kita nginep di sini. Tenang aja, Jang. Mamang akan jagain kalian. Kayaknya Mamang juga nggak jadi ke rumah saudara. Ya udah, Mamang pulang dulu. Gila, gua nggak nyangka bakal kayak gini, Jai. Emang lu kenal Dahlil dari mana, Cil? Gua kenalnya dari Facebook, Jai. Udah lama tapi kemarin gua sempet nge-story soal nyari kosan. Nah, dia komen tuh, katanya di tempat dia ada yang kosong, murah lagi. Oh gitu. Coba lihat akunnya, masih ada nggak? Ya, HP gua ketinggalan lagi di kosan itu. Ayolah, gimana ya? Apa kita kesana aja, Cil? Bisa jadi Mamang yang tadi cuma bohongin kita lagi. Jangan, Ege, lu masih nggak percaya sama Mamang tadi? Ya, bukannya nggak percaya sih, tapi nggak masuk akal banget dah. Emang nggak masuk akal sih, tapi kayaknya kita ini semacam masuk ke alam dedemit gitu, Jai. Alam gaib maksud lu? Ya, gitulah. Ayolah, ya udah kita tidur aja. Moga aja besok nggak terjadi apa-apa sama kita. Ih, Acil kemana sih? Dari sore diteleponin sampai sekarang gak diangkat-angkat. Gak mungkin banget dah seharian dia gak megang HP. Majuin, Bay. Lu sebagai Rom harusnya di depan, malah ngumpet di belakang. Mana bisa gitu anjir? Gue emang Rom, tapi gue makinnya Rafaela. Ayolah, lu nggak bisa main ya? Nggak kayak Acil, dia mah jago. Ya udah, kan lu sendiri yang ngajakin gue main. Malas banget dah main sama lu. Udah capek-capek naikin rank, pas main sama lu kalau mulu dah. Heran gue. Pada ngapain sih itu? Itu mulu yang dikerjain tiap hari. Amel, mampus lu, mati lu sama gue. Lah, kok lu aib Kalim? Kalian berdua ini ya benar-benar emang gak ada kabar, bukannya dicariin malah sibuk main game. Ya mana gua tahu Mel, emang siapa sih? Acil lo siapa yang HP-nya gak aktif. Udah biasa itu mah, paling sibuk nyari cewek lain. Bay, udah bosan hidup lu. Gue bercanda anjir, lagi kenapa sih mesti dicariin? Udah besar juga. Iya emang kenapa Mel, Acil mah udah biasa gak ada kabar. Nanti juga muncul lagi tuh bikin story, jomblo. Beda tuh Lim, itu mah kayak kalian aja. Kalau kayak gue mah hampir tiap jam dia ngabarin. Makanya gue takut terjadi apa-apa sama dia. Nggak biasanya kayak gini. Lah, emang udah berapa jam dia nggak ada kabar? Ya, belum lama juga sih. Tapi dari sore gue teleponin sampai sekarang gak diangkat-angkat. Gak ada kuota kali. Enggak. Dia mah kalau di chat checklist 2 tapi nggak dibales. Tapi lu nggak berantem kan sama dia? Enggak juga, perasaan tadi pagi baik-baik aja kok. Jangan-jangan HP-nya hilang lagi, makanya nggak dibales. Bisa jadi sih. Bukannya dia pergi sama si Jai? Lu udah coba telepon si Jai belum? Nah, itu dia masalahnya. Gue nggak punya kontaknya si Jai. Gue ada kok kontaknya, gue kirimin ya. Lu aja sih yang nelpon. Malu anjir, gue yang nelpon duluan.
Apa sih? Ya udah, telepon aja, Bay. Sama aja, Lim, Mel, nggak diangkat juga. Nah kan, fix ini mah. Ada yang gak beres sama mereka berdua? Cil, gue nggak bisa tidur. Sama Jai, dingin cok, mana banyak nyamuk lagi. Gue cuma kepikiran sama orang di kampung, Cil. Kira-kira ada yang tahu nggak ya kalau kita habis kena tipu dan terlantar seperti ini? Ya selama lu nggak ngasih tahu ke siapa-siapa, kayaknya nggak bakal ada yang tahu Jai. Amel aja gue nggak ngasih tahu soal ini. Malu anjir dengan pedenya ke kota ngelamar kerja, malah kena tipu. Iya, Cil, nggak usah cerita ke siapa-siapa dulu ya. Gue jadi kepikiran sama si Amel. Udah dari sore gue belum ngabarin dia Jai. Lah, emang kenapa? Gue takutnya dia khawatir lagi sama gue. Ya wajar sih kalau dia khawatir. Bukan itu yang gue khawatirin. Gue takutnya Amel malah kesini lagi nyamperin gue kalau gue terus nggak ngasih kabar. Ya nggak mungkin juga sih. Kayak nggak tahu aja lu si Amel gimana. Dia mah nekat orangnya. Nyalinya udah kayak cowok anjir. Anak-anak kampung aja pada nggak berani sama dia. Cah, iya juga ya. Gimana kalau kita bertiga susulin mereka ke sana? Loh, ngaco lu anjir. Sabar dulu lah, Mel, main gas-gas baik lu. Gini aja, kita tunggu sampai besok. Kalau besok juga mereka masih nggak ada kabar, lapor polisi nggak sih? Nggak usah, percuma. Kalau besok mereka masih nggak ada kabar, lapor damkar. Anjir, cok, dengerin dulu ya, Ge. Iya. Kalau besok mereka juga masih nggak ada kabar, kita lapor ketua aja gimana? Monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Anjir, malah nyanyi. Serius Lim, emang ketua siapa sih? Ya gua lah, siapa lagi? Kelas abangku, nyala Lim. Ih, kalian ya bener-bener gak pernah serius. Masih mau? Enggak Mel, ampun. Makanya kalau orang lagi serius gak usah diajak bercanda. Iya. Gini aja, kalau besok mereka masih gak ada kabar juga, kalian berdua ikut gua. Kita OTW, oke? Tapi Mel. Gak ada tapi-tapi. Ya udah, gue balik dulu ya. Jangan lupa diobatin lukanya. Udah pagi Jai. Gue kurang tidur, cok. Ya udah nyari sarapan dulu Ge, sambil nungguin si Mamang. Ayo yuk, udah lapar banget gua, belum makan dari semalam. Sama Jai, ya udah yuk. Lu serius Mel mau nyusul mereka ke sana? Ya iyalah, emang muka gue kelihatan bercanda gitu? Ya enggak juga, emang lu tahu tempatnya di mana? Kalau nggak salah sih mereka berdua kerja di PT MBG. PT MBG? Baru denger gua, emang ada PT MBG? Udah, adalah pokoknya. Si Abe mana? Tama banget dah. Sorry banget Lim, gua nggak bisa ikut. Gua lagi nggak enak badan. Tanya Sambil juga, sorry ya. Sialan lu Bay, gak mati aja lu sekalian. Ya, si Abe nggak bisa ikut Mel. Emang si Abe kenapa? Malas katanya, minta dikasih paham tuh anak. Udah, ntar gue yang kasih paham. Ya udah yuk, dia udah datang. Udah lu kasih tahu belum Mel sopirnya tujuan kita mau kemana? Belum Lim. Lah dikasih tahu kocak, ntar kita dibawa muter-muter lagi nggak ada tujuan. Bukannya Pak Sopir sendiri yang nanya kita mau kemana? Iya kalau nanya, kalau enggak? Ya udah lu aja yang kasih tahu Lim. Ya udah iya. Nama perusahaannya apa tadi? PT COMBG. Oke. Pak, PT COMBG lihat kan? Soalnya tujuan kita mau ke sana Pak. Waduh, kok baru dengar saya PT COMBG? Salah itu mah, dapur MBG kan dek. Emang iya Mel, dapur MBG? Kalau dapur MBG mah banyak atuh Mel. Dekat rumah gua juga ada. Malah berisik banget lagi, ganggu orang rekaman aja. Bukan. Bukan dapur MBG Pak, tapi PT COMBG. Waduh, bukan daerah sini kali. Coba deh cari di Maps. Karena setahu saya, semua perusahaan lokasinya terdaftar di Maps. Coba Mel, lu cari nama PT-nya. Oke, bentar ya. PT COMBG. Buset dah, yang muncul dapur MBG semua, cok. Nah kan, saya bilang juga apa? Dapur MBG itu mah. Masa iya dapur MBG? Kalian mau ke PT COMBG? Iya Mang, Mamang tahu tempatnya.
Iya, tahu. Tapi orang-orang mah jarang ke sana atuh, Jang. Lah, emang kenapa, Mang? Tempatnya jauh ya? Bukan soal jauh, tapi tempatnya agak beda. Beda gimana maksudnya, Mang? PT COMBG emang beneran ada. Tapi katanya dari dulu aktivitas di perusahaan itu gak pernah kelihatan dan sangat sepi. Dan PT itu udah lama tutup, udah lama gak beroperasi lagi, Jang. Lah, bisa aja sih Mamang bercandanya. Perasaan teman kita kerja di sana, Mang. Terserah kalian mau percaya atau enggak. Mamang juga tahu tujuan kalian sebenarnya bukan ke PT itu, tapi ada maksud lain. Ada yang aneh sama orang ini. Gua ambil gambarnya aja deh. Iya sih, Mang. Kita berdua ke sana mau nyari teman kita. Ingat pesan Mamang, semua yang kau lihat belum tentu nyata. Yang nyata hanyalah mereka yang terkurung di dalam sana. Kok Mamang yang kemarin belum datang juga, Cil? Waduh, lupa kali Jai, kan udah tua. Iya juga ya. Tapi serius deh, kemarin kan dia bilang mau kesini pagi-pagi. Lah, ini udah siang, Cok, belum datang-datang juga. Jangan-jangan kita dibohongin lagi. Ya, kali aja ada halangan Jai. Emang cewek pakai halangan segala? Bukan itu, PA. Kali aja dia ada kesibukan lain. Bukannya Mamang itu Akamsi? Akamsi apaan? Anak kampung sini. Ya, dia kan emang orang sini, Jai. Ya udah kalau gitu, kita cari aja, kali aja ada yang kenal. Nyari di mana anjir? Kita aja nggak tahu namanya siapa. Ya juga ya. Tapi masa kita diam aja di sini? Ntar keburu sore lagi. Makin serem aja nih tempat. Ya udah, kita tanya-tanya orang sekitar aja. Tapi tanya siapa ya? Dari tadi juga sepi banget lagi. Iya sih, dari tadi gue perhatiin gak ada orang yang lewat. Yang bener aja, Mel. Masa iya ini kantornya? Udah kumuh banget, anjir. Kayak peninggalan Belanda. Gak tahu juga, Lim. Tapi kata Mamang tadi emang kayak ini kantornya. Mel, lu merasa gak sih ada yang gak beres? Gak beres gimana, Lim? Pertama, PT ini lokasinya gak terdaftar di map. Kedua, si Maman tadi langsung tahu tujuan kita ke sini. Padahal kita belum bilang apa-apa. Dan yang ketiga, lu ingat gak pesan si Mamang tadi? Misi bang. Oh iya, kenapa bang? Mau nanya, abang pernah lihat nggak aki-aki make baju compang-camping, terus make peci Soekarno gitu? Banyak tuh bang, aki-aki di sini mah. Ada fotonya nggak? Waduh, nggak ada lagi fotonya. Orangnya suka mangkir di gardu depan situ bang. Emang sih bang, dulunya pernah ada aki-aki yang suka mangkir di gardu itu. Nungguin ojek lewat. Katanya mah mau ke rumah saudara. Ciri-cirinya persis yang abang sebutin. Nah iya bang, kemarin juga bilangnya gitu mau ke rumah saudara. Terus aki-aki itu tinggal di mana bang? Waduh, saya juga kurang tahu bang. Soalnya tuh aki-aki udah lama ngilang. Ada yang bilang udah tinggal di rumah saudaranya. Tapi terakhir sih kabarnya dia ngilang dekat bangunan tua yang di ujung sana. Yang kontrakan itu bang? Nah iya itu. Kalau mau lebih detailnya coba deh bang nanya sama Mbak Sami, orang yang tinggal di gubuk belakang itu. Kayaknya dia tahu banyak soal aki-aki itu. Ya udah, saya pergi dulu ya bang. Oh iya bang, makasih ya bang. Yuk. Ada, jadi gimana dong Mel? Kita harus nyari mereka kemana lagi nih? Bingung gue juga, Lim. Mau nyari kemana? Udah lama meninggal. Namanya Mang Ujang. Tapi jasadnya sampai sekarang belum kelihatan. Kok bisa tahu sih bah kalau dia udah meninggal? Kalian baru di sini ya nak. Soalnya yang lihat terakhir itu bukan cuma satu orang, tapi banyak. Mereka bilang malam itu Aki itu masih duduk di gardu seperti biasa nungguin ojek. Tapi anehnya nggak ada satupun ojek yang lewat. Terus tiba-tiba Aki itu berdiri sendiri, jalan ke arah bangunan tua yang di ujung sana. Sendirian, tanpa ada yang nemenin. Besoknya dia udah nggak kelihatan lagi di gardu itu. Dan sejak saat itu gak ada lagi yang pernah lihat dia. Emang gak ada yang nyari ke dalam bangunan tua itu bah? Orang-orang udah nyari ke bangunan tua itu sampai ke dalam, tapi gak ada apa-apa. Gak ada jejak, gak ada jasad. Seolah-olah dia gak pernah masuk ke dalam situ.
Padahal pengakuan beberapa warga, dia sempat masuk ke dalam bangunan tua itu. Tapi tadi kalian bilang pernah ketemu. Iya bah, kita kemarin ketemunya di Gardu. Bahkan kita berdua sempat ngobrol. Orang-orang terakhir lihat dia udah lebih dari 10 tahun yang lalu. Mustahil mah kalau kalian ketemu dia kemarin. Sial, hampir aja gua ketahuan nyolong sama 2 orang tadi. Ada, sekarang gua harus beraksi di mana lagi nih? Mana lapar banget lagi. Jadi gimana dong, Lim? Ya elah, gua juga kagak tahu Mel. Mau gimana? Lu sih dapat informasinya nggak jelas. Ya sorry, Lim. Yang gue dengar dari mereka emang PT MBG, sumpah dah. Dapur MBG kali itu mah. Buset, tuh orang siapa dah? Ngapain mereka di sono? Gak takut apa? Itu kan bangunan angker. Tunggu. Kayaknya mereka berdua pengen datang deh. Bangsa baru nih. Semperin kali aja bisa ngasih jajan. Nyari siapa bang? Neng? Punten ini bangunan udah lama kosong ya? Waduh, ini bangunan kosongnya udah lama banget. Serius, emang sekitar sini nggak ada PT CEO MBG lagi selain ini? Setahu saya mah nggak ada, cuman ini doang. Emang kalian dari mana? Baru kali ini saya lihat ada orang mampir ke bangunan tua ini. Iya, ini kita berdua dari kampung. Oh, dari kampung. Emang biasanya nggak ada orang mampir ke sini, Ya nggak ada tuh. Dari dulu orang-orang gak ada yang berani mampir. Tempatnya angker. Kendaraan lewat aja jarang-jarang. Hah? Angker? Iya, kata orang-orang dulu mah pernah ada kejadian di bangunan ini. Sejak saat itu PT ini udah nggak beroperasi lagi. Yang lebih seremnya lagi suka terdengar suara orang ramai kalau malam. Ih, Lim, gue jadi merinding. Paling cerita warga doang, Mel. Percaya nggak percaya terserah. Tapi kalau habis maghrib tinggalin tempat ini. Jangan coba-coba masuk ke dalam. Emang kenapa? Soalnya kalau udah masuk ke dalam, kadang yang keluar bukan orang yang sama lagi. Hah? Maksudnya gimana? Waduh, jangan cerita di sini ya. Merinding saya. Kita lanjut di sana aja, agak jauhan dikit. Yaudah, ayo. Oh, jadi gitu ceritanya. Pantas Abah heran waktu kalian bilang ketemu Mang Ujang kemarin. Soalnya Mang Ujang udah lama nggak kelihatan. Orang kampung sini mah nganggap dia udah meninggal. Jadi kita harus gimana dong, Bah? Dulu pernah ada 2 orang pencari kerja masuk ke sana. Katanya mau cek lowongan. Besoknya cuma 1 orang yang pulang. Lah, temannya kemana? Gak tahu juga. Hilang katanya. Beneran, Ya, saya juga taunya dari cerita warga. Kita mah yang nggak tahu kejadian aslinya cuma percaya-percaya aja. Takut kualat sama yang lebih tua. Emang kalian berdua mau nyari kerja juga di sana? Bukan, kita lagi nyari 2 teman kita. Terakhir sih katanya mau kerja di PT itu. Kerja di PT itu? Ngaco itu mah. Tapi udah beberapa hari nggak ada kabar. Ada fotonya nggak? Kali aja saya pernah lihat. Oh, ada. Bentar ya. Ini fotonya. Oh, 2 orang ini. Ini mah ketemu sama saya tadi barusan. Lah, yang bener, Iya, orangnya juga aneh. Masa nanyain orang yang udah lama meninggal? Emang aneh tuh mereka. Terus mereka sekarang masih ada, Ya, mudah-mudahan masih ada. Tadi saya arahin ke rumah Mbak Sami yang di belakang sana. Kalau gitu boleh antarin kita ke sana, Boleh aja sih. Tapi bentar ya, saya makan dulu. Udah lapar banget. Waduh, nanti aja makannya, abis dari sana. Takut mereka udah nggak ada. Waduh, gimana ya? Nanti kita traktir makan deh. Iya, sekalian kita juga udah lapar. Lah, malah traktir makan doang. Ini orang miskin ngapa pelit sih? Kasih duit atau apa kek buat beli kuota? Malu anjir tiap hari nyolong wifi tetangga. Pau dong, ntar kita kasih duit deh. Nah, gitu dong. Ya udah, ayo. Saran Abah, mending kalian pulang aja, Jang. Bahaya kalau balik ke bangunan tua itu lagi. Maaf, Bah, kita tetap harus ke sana. Semua barang sama dokumen penting kami masih ada di dalam. Iya, Bah, kita nggak mungkin ninggalin barang-barang kita gitu aja. Abah cuma takut kalian kenapa-napa, Jang. Kita nggak tahu ada apa sebenarnya di bangunan tua itu.
Nah, itu dia rumah Mbak Sami. Yang benar itu rumahnya. Lah, lu nggak percaya sama gua? Iya, gue percaya deh. Tapi benar kan 2 orang yang tadi lu lihat beneran teman kami? Malu anjir kalau pas ketemu bukan mereka orangnya. Yakin dah gua, wong bajunya juga masih sama yang difoto. Ya udah, ayo anterin kita ke sana, ah. Idih, kalian aja yang ke sana, gua nunggu di sini. Gue pernah ngambil ayamnya Mbak Sami soalnya. Ih, ayo dong, ah. Ntar gue kasih lebih deh. Bener ya? Iya, iya. Ya udah. Assalamualaikum, Mbak Sami. Assalamualaikum, paket. Assalamualaikum, Mbak Sami. Lah, ada orang tuh, Bah. Mbak Sami. Assalamualaikum, woi, paket woi. Lah, paket anjir. Dah, aki-aki mesan paket juga ternyata. Siapa lagi sih ini? Perasaan saya nggak pernah mesan paket. Palo, ada apa lo? Mau nyolong ayam lagi? Buset sembah, saya mah udah tobat mbah. Lagian itu juga udah lama waktu saya masih bocil. Terus, kamu mau apa lo kemari? Gini mbah, tadi ada 2 anak muda yang kesini. Lah, kok kamu tahu? Mereka ada tuh di dalam. Ini temennya nyariin. Iya, Mbah. Kabar dia temannya. Amel, Selim, kok lo bisa ada di sini? Adalah pokoknya. Kita berdua nyariin dari lu tahu. Buset, sampai segitunya ya? Abis lu sih udah beberapa hari nggak ada kabar. Kemana aja lu? Panjang ceritanya, Mel. Ya udah, ceritain aja. Jadi gitu ceritanya, Lim, Mel. Tunggu. Kok aki-aki yang lu maksud bisa persis ya ciri-cirinya sama aki-aki yang kita temui di angkot tadi? Lah, emang kalian berdua ketemu juga? Iya, waktu kita mau ke sini, bahkan dia sendiri yang nunjukin letak lokasi PT IOMBG di mana. Waduh, jangan-jangan beneran dia lagi. Gua ada kok fotonya. Tadi sempat gue foto. Mana-mana coba lihat. Ya, mukanya buram lagi. Lah iya, ini aki-aki yang ketemu sama kita kemarin di Gardo. Bajunya persis anjir. Ya kan, Jai? Iya, Cok, ini aki-aki yang kemarin. Ini kan Mang Ujang, walaupun mukanya burang, tapi gue masih apal betul sama pakaiannya. Wong itu mulu yang dipakai tiap hari. Gak salah lagi, itu bener Mang Ujang. Biasanya kalau orang udah meninggal tapi masih sering muncul di alam kita, itu tandanya mereka butuh bantuan kita. Dia ngomong apa aja sama kalian. Gak banyak sih, dia cuma berpesan. Ingat pesan Mamang, semua yang kau lihat belum tentu nyata. Yang nyata hanyalah mereka yang terkurung di dalam sana. Terkurung maksudnya apa, Cok? Bangunan tua itu. Kayaknya pesan Mang Ujang ada kaitannya dengan bangunan itu. Maksudnya gimana, Mbah? Bisa jadi jasadnya ada di dalam bangunan tua itu yang ingin dikebumikan agar arwahnya bisa tenang. Maaf, abang gak bisa nganter. Abang udah tua. Tapi tenang aja, kalian semua bakal diantar sama Palo. Lah, kok gua sih bah? Kagak mau dah, gua takut. Gak apa-apa lo, sekali-kali bantuin mereka. Bantuin Mang Ujang juga. Hitung-hitung buat lunasin ayamnya yang pernah kamu ambil. Lah, kok jadi ke situ sih? Tapi emang kan, ayamnya pernah juga kamu ambil. Iya, gua anter. Sampai sini aja ya, gua takut anjir. Ayo dong lo, masa gitu aja lu takut? Iya, ntar gue kasih lebih lagi deh. Apa sih lebihnya? Persen lebih-lebih mulu dah. Iya lo, lu nggak takut apa di sini sendirian? Buset, bener-bener ya kalian. Kamar ini milik Olip. Gue curiga sama kamar ini deh. Soalnya cuma kamar ini di dalamnya rapi benar. Saya rasa ada yang tinggal di sini dah. Ya udah, ayo coba kita masuk. Masuk ke dalam. Gila lu, kagak? Udah, nggak usah takut lo. Iya anjir, lu takutan amat jadi orang. Santai aja kali. Ayo kita masuk. Buset, kok bisa ya kamarnya serapi ini? Nah itu dia yang bikin janggal.
Gue yakin sih kamar ini ada penghuninya, entah itu manusia atau bukan. Lu jangan nakut-takutin ya, Gek. Nah, tolongin saya, nah. Hah? Mang Ujang? Mang Ujang? Lah itu dia mau kemana? Ayo kita ikutin. Ada pintu. Tapi Mang Ujang kemana? Ini pintu apa dah? Coba kita buka. Saat itu, kami menemukan beberapa jasad dengan wajah-wajah yang tidak asing bagi kami. Ternyata, mereka semua adalah orang-orang yang pernah kami temui di kehidupan nyata. Salah satunya adalah mayat seorang wanita dengan namanya yang terpampang jelas di pintu kamar 07. Sore itu juga, kami segera keluar dari bangunan tersebut dan melaporkannya kepada warga. Kami menerima banyak pertanyaan dan bahkan diwawancarai oleh media. Ketua RT setempat kemudian mengurus semuanya bersama pihak yang berwajib dan keluarga para korban agar mayat-mayat itu bisa dikebumikan dengan layak. Singkat cerita, kami semua kembali ke rumah masing-masing membawa banyak kisah misteri dari warga sekitar. Namun, masih ada sesuatu yang terasa sakral di bangunan tua itu tentang kamar 07 yang hingga kini tetap menjadi misteri.